Jadi ada seorang ibu yang rela menghabiskan 17 tahun dari hidupnya untuk memburu pelaku dari pembunuhan suaminya dikarenakan polisi males bergerak. Gini ceritanya. Pada tanggal 30 Januari tahun 1998, ada seorang ibu-ibu bernama Li Guying berusia 42 tahun lagi berjalan melintasi perumahan yang ada di desa Kipo, Provinsi Henan, negara Tiongkok. Waktu itu, dia lagi agak sedikit terburu-buru nih karena dia baru aja membeli daging dan ingin segera memasak untuk keluarganya. Diketahui ya, jadi pada hari itu kebetulan bertepatan dengan minggu-minggu Imlek alias Tahun Baru Cina. Sedikit gambaran, Tahun Baru Imlek di negara Tiongkok itu mirip sama seperti Lebaran di negara Indonesia. Banyak orang yang mudik lah, kantor pada libur, orang-orang ngumpul, silaturahmi, makan-makan, dan lain sebagainya. Pada hari itu, Ibu Li baru aja pulang imlekan di rumah orang tuanya, terus mampir ke toko beli daging, lalu sekarang lagi jalan OTW menuju ke rumahnya sendiri ya, untuk masakin suami beserta kelima anaknya. Pas lagi di jalan ini, tiba-tiba aja Ibu Li mendengar suara teriakan dari belakang yang bilang, "Heh, munafik! Sini loh." Mendengar suara itu, Ibu Li nengok dong, dan ternyata suara tadi adalah suara teriakan dari bapak-bapak bernama Qi Xueshan yang merupakan tetangganya sendiri. Bapak Qi Xueshan pun lalu berjalan cepat tuh menghampiri Ibu Li sambil bertanya dengan nada mengancam, kayak, "Lo kan yang laporin anak-anak gue ke polisi?" Nah, sedikit info ya, dari tahun 1980 sampai tahun 2015, negara Tiongkok itu lagi memberlakukan sebuah kebijakan di mana satu keluarga itu hanya diperbolehkan memiliki satu orang anak. Hal ini bisa terjadi karena pada masa tersebut ya, Tiongkok itu lagi mengalami hal yang bernama ledakan penduduk. Ledakan penduduk ini menjadi masalah karena lapangan kerjaan semakin berkurang, kelaparan di mana-mana, perekonomian lesu, tingkat kriminal tinggi, dan lain sebagainya. Nah, supaya ledakan penduduk ini menjadi berkurang ya, pemerintah Tiongkok itu mewajibkan rakyatnya yang udah berkeluarga hanya diperbolehkan untuk satu anak aja. Ingat, kata kuncinya adalah wajib, yang artinya kalau ada keluarga yang ketahuan melanggar, pemerintah bakalan mendenda keluarga tersebut dengan jumlah 8 kali gaji dan anaknya itu tidak bisa diakui sama negara. Balik lagi ke cerita, pada momen ini ya, Bapak Qi Xueshan itu menuduh Ibu Li mencepuin keluarganya ke pemerintah. Kebetulan Ibu Li bekerja sebagai ASN di Departemen Keluarga Berencana, yang emang kerjaan dia adalah ngurusin jumlah anak di keluarga orang-orang yang ada di desanya. Kebetulan juga Bapak Qi Xueshan mempunyai anak lebih dari satu. Jadinya dia terkena denda nih, kehilangan benefit, bermasalah, dan lain sebagainya. Dan dikarenakan mereka bertetangga, Bapak Qi Xueshan menuduh Ibu Li yang cepu. Tapi namanya juga ibu-ibu yang lagi buru-buru ya, begitu diajakin ribut, Ibu Li ributin balik dong. Dia bilang, "Lah, bukan saya yang cepu. Wong saya aja punya 5 orang anak." Yang ternyata walau Ibu Li adalah ASN di Departemen Keluarga Berencana, dia sendiri sebenarnya itu juga melanggar atau menentang kebijakan keluarga berencana. Bisa dibilang ya, Ibu Li itu menepis tuduhan Bapak Qi Xueshan karena nggak masuk akal aja gitu kalau dia yang cepuin. Secara dia juga melanggar aturan. Pada momen ini terjadi tuh adu bacot di antara Bapak Qi Xueshan dan juga Ibu Li. Mereka saling tuduh, menepis, berargumen, bawa-bawa keluarga dan lain sebagainya tuh. Bahkan ya, Bapak Qi Xueshan itu sempat melempar batu ke Ibu Li, tapi untungnya bisa dihindarin nih. Nah, dikarenakan Ibu Li lagi buru-buru, dia potong singkat perdebatan ini, balik badan, dan lanjut lagi OTW pulang ke rumahnya. Sebodoh teing lah sama Bapak Qi Xueshan. Pas baru jalan beberapa langkah, tiba-tiba ya, Ibu Li itu merasakan rasa sakit nyeri banget gitu di punggungnya. Ibu Li nengok dong, dan ternyata di hadapannya dia itu ada Bapak Qi Xueshan lagi megang pisau dan berdiri bersama dengan keempat orang pria lainnya. Pas ini Ibu Li sadar kalau dia baru aja ditusuk sama Qi Xueshan. Ibu Li langsung teriak dong, kayak mau
anjing gitu loh, terus mau ngelawan. Tapi perlawanan ini terbilang sia-sia karena Bapak Kwi Sheshan langsung mendorong Ibu Lee sampai terjatuh. Terus bersama dengan 4 orang lainnya nih ya, mereka mulai mengeroyok, memukul, menendang, pokoknya bener-bener menghajar Ibu Lee. Ibu Lee yang sudah tersungkur nggak berdaya dong, dia cuma bisa defense sambil juga minta ampun, teriak minta tolong lah. Untungnya teriakannya ini terdengar sama suaminya Ibu Lee yang bernama Bapak Ki Wende yang kebetulan lagi berjalan tuh ingin menjemput Ibu Lee. Ya udah deh, Bapak Ki Wende ya langsung parani nih Bapak Kwi Sheshan beserta dengan komplotannya. Bisa dibilang pada momen ini Bapak Ki Wende itu berantem tuh lawan 5 orang bapak-bapak demi membela istrinya. Sayangnya namanya juga keroyokan lawan 5 orang, Bapak Ki Wende kena serang terus nih. Terlebih lagi di keributan ini ada senjata tajam. Alhasil dikarenakan kalah tenaga, Bapak Ki Wende ikutan terjatuh juga tuh di samping Ibu Lee dengan banyak luka tusuk di perutnya. Di momen ini Ibu Lee sempat ngelihat tuh ya matanya Bapak Ki Wende melek tapi kosong. Kayak nggak ada reaksi apapun walau masih dipukul atau ditendang. Ibu Lee merangkak nih ingin memeluk suaminya, tapi dikarenakan punggung dia itu juga lagi berdarah, dia pada akhirnya kehilangan kesadarannya. Pada tahap ini ya, Ibu Lee gak sadarkan diri nih, dan pas dia buka matanya, ternyata dia udah di rumah sakit. Dikabarkan ya, Ibu Lee itu tidak sadarkan karena dia mengalami pendarahan hebat akibat luka tusukan di punggungnya. Dan pas dia terbangun, dia ngeliat nih, di samping tempat tidurnya itu udah ada mertuanya yang lagi nungguin dia. Pas ini, Ibu Lee nanya, kayak, "Kemana suamiku? Bagaimana kabarnya Ki Wende?" Mertuanya bilang kalau Ki Wende itu ada di lantai atas, beda ruangan. Awalnya Ibu Lee mengira kalau Ki Wende itu cuma dirawat beda ruangan aja. Tapi pas melihat reaksi atau ekspresi dari mertuanya, ya Ibu Lee itu mulai paham. Alasan kenapa Bapak Wende berada di ruangan lain itu karena beliau sudah meninggal dunia. Mertuanya lalu cerita, sekiranya pas momen kejadian, Ibu Lee dan Bapak Ki Wende ditemukan sama satu warga lain yang kita sebut saja sebagai Fulan yang sempat sekilas melihat juga keributan. Pas ini ya, Fulan ingin melerai pengeroyokan itu. Dia langsung lari tuh ya dan samperin komplotannya Bapak Kwi Sheshan. Tapi pas mau dikejar, Fulan ngeliat kalau Ibu Lee dan Bapak Ki Wende lagi terkapar di tanah, berpegangan tangan dan bermandikan darah. Ya udah deh, daripada ngejar komplotan, Fulan lebih memilih untuk mencoba dulu memeriksa atau menolong Ibu Lee dan Bapak Ki Wende. Nah, awalnya Fulan mengira kalau Ibu Lee dan Bapak Ki Wende udah meninggal nih, secara udah minim tanda kehidupan. Untungnya pas dibawa ke rumah sakit, Ibu Lee masih bisa diselamatkan walau kritis karena sempat kehabisan darah. Sedangkan Bapak Ki Wende itu udah nggak bisa diselamatkan lagi karena pada dasarnya dia sudah meninggal di TKP. Beberapa hari kemudian, Ibu Lee kondisinya udah membaik dan sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Walaupun begitu, bukannya pulang lalu beristirahat ya, Ibu Lee malah mampir dulu ke kantor polisi. Masih dengan perban berdarah di sekitaran punggung atau perutnya, Ibu Lee langsung memberikan laporan kesaksian perihal suaminya yang dihabisin sama komplotan Bapak Kwi Sheshan. Tapi setelah panjang lebar memberikan keterangan, polisi malah menjawab, "Wah, kayaknya bakalan sulit nih nangkep pelaku, soalnya mereka pasti udah kabur." Ibu Lee agak terkejut ya mendengar jawaban polisi karena ya pelaku emang udah pasti kabur, ya emang udah tugas Ibu Lee agak terkejut tuh ya mendengar jawaban polisi karena ya pelaku emang udah pasti kabur dong ya. Ya emang udah tugasnya polisi untuk menangkap pelaku yang kabur. Emangnya tugas polisi tuh ngapain? Jagain sawit? Walaupun begitu, Ibu Lee paham lah ya maksudnya polisi ini tuh gimana. Kayak kalau diterka-terka sih ya, polisinya emang rada mager aja mencari buronan. Jadinya Ibu Lee itu tidak mendebatkan jawabannya polisi. Dia kayak pulang aja dan beristirahat sejenak. Bangun-bangun, Ibu Lee itu langsung mandi, packing, dan dengan mata yang penuh keteguhan, dia pamit sama anak-anak dan juga sanak keluarganya. Waktu itu, Ibu Lee bilang, "Kalau polisi nggak mau mencari siapa pembunuh dari suamiku, ya udah, biar aku aja." Keputusan ini dianggap gegabah sama keluarga, terutama mertuanya, karena
Mereka paham kalau hatinya Ibu Li itu sekarang lagi penuh dendam nih isinya. Keluarga mah pengennya pelaku dari pembunuhannya Kwende ditangkap lalu diadilin. Tapi namanya juga udah kabur ya, terus juga polisi nggak mau nyari. Ya mau gimana? Di satu sisi keluarga nggak ikhlas kehilangan Kwende, tapi di satu sisi lain mereka mesti mau nggak mau mempasrahkan karena nggak banyak hal yang mereka bisa lakukan. Tapi namanya juga orang yang punya determinasi, Ibu Li menolak untuk pasrah. Dia berjanji sama dirinya sendiri dan juga keluarganya bakalan menangkap dan membawa komplotannya Qi Sheshan ke pengadilan. Ya udah deh, berangkatlah sudah Ibu Li menuju perjalanan mencari 5 orang pelaku penghabisan suaminya. Waktu itu, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari informasi dan networking melalui tetangga, kerabat, teman, kenalan, dan semua orang yang ada di desa atau sekitarnya. Pokoknya semua orang yang sekiranya tahu atau bahkan kenal doang dengan Qi Sheshan itu bakalan langsung didatengin sama Ibu Li. Pas ini pertanyaannya Ibu Li tuh simple aja. Qi Sheshan itu kabur kemana? Hasilnya, beberapa bulan kemudian, Ibu Li dapat informasi nih kalau Qi Sheshan ternyata udah pindah atau kabur ke Beijing. Di sana, Qi Sheshan dikabarkan bekerja sebagai kuli bangunan. Awalnya, Ibu Li itu senang mendapatkan informasi ini. Akhirnya ada harapan juga nih. Tapi, informasi ini terbilang nanggung karena konstruksi tempat Qi Sheshan bekerja itu masih belum jelas. Tapi sebodoh teing ya, namanya juga orang yang kekeh, berangkatlah Ibu Li dari desa Kipo sejauh 800 km menuju ke kota Beijing. Sesampainya di kota Beijing, Ibu Li langsung keliling kota tuh, periksain berbagai macam lokasi konstruksi satu persatu. Sedikit info aja, kota Beijing itu memiliki ukuran sekitaran 16.400 km persegi, yang untuk ukuran kota itu gede banget. Kalau ukuran kota Beijing dibandingkan dengan ukuran kota Jakarta yang luasnya sekitar 664 km persegi, Beijing itu 25 kali lebih besar ukurannya dari kota Jakarta. Jadinya, to put in perspective ya, bayangin aja, ada seorang ibu-ibu umurnya hampir 50 tahunan nyari satu lokasi konstruksi dengan cara datengin satu persatu di sebuah kota yang ukurannya 25 kali lebih besar dari kota Jakarta. Bisa dibilang ya, keteguhan hatinya Ibu Li untuk mencari pelakunya ini itu udah bener-bener pakem banget. Untungnya, setelah berbulan-bulan keliling kota Beijing, pada bulan Juli tahun 1998, Ibu Li akhirnya berhasil nih melihat penampakannya Qi Sheshan lagi nguli di sebuah pembangunan gedung. Gak pakai lama, Ibu Li langsung lapor polisi dong ya. Polisi udah gak perlu nyari lagi nih, karena Qi Sheshan udah ketahuan nih lagi kerja di konstruksi bangunan. 2 hari setelah laporan, polisi akhirnya bergerak dan langsung menangkap Qi Sheshan. Lebih untungnya lagi adalah selang beberapa minggu kemudian, Ibu Li mendapatkan info nih perihal pelaku kedua. Diketahui ya, pelakunya ini bernama Qi Baoshan dan dikabarkan dia sedang berada di provinsi Shanxi yang letaknya di sebelah timur kota Beijing. Ya udah deh, Ibu Li langsung samperin provinsi Shanxi, keliling-keliling sampai akhirnya ketemu lagi tuh penampakan Qi Baoshan. Dan seperti biasa, Ibu Li langsung lapor polisi dan gak lama kemudian pelaku kedua berhasil ditangkap. Lalu ketika keduanya disidang, mereka semua mendapati hukuman sekitaran 15 tahun penjara. Bisa dibilang ya, dalam waktu kurang dari setahun, Ibu Li itu bisa menemukan 2 dari 5 orang pelaku pembunuhan kasus suaminya sendirian. Walaupun begitu, berdasarkan keterangan polisi ya, pelaku penusukan suaminya Ibu Li yang bernama Qi Jinshan itu masih belum ditemukan. Jadi, otak pengeroyokan itu emang Bapak Qi Sheshan, sang tetangga yang berasa dicepuin. Tapi orang yang beneran menusuk suaminya Ibu Li sampai meninggal itu adalah Qi Jinshan dan masih belum ditemukan. Ya udah deh, dirasa perjalanannya belum berakhir, Ibu Li kembali lagi tuh mencari 3 orang pelaku yang belum ditangkap. Tapi tantangannya kali ini adalah kekurangan budget. Jadi selama kurang dari 1 tahun terakhir untuk menangkap 2 pelaku aja, Ibu Li itu menghabiskan banyak tenaga dan juga tabungan yang dia milikin. Dan dikarenakan budgetnya sekarang menipis,
Dia sekarang berpikiran kalau apapun yang mesti dia lakukan itu haruslah efisien. Pas ini ya, Ibu Lee itu memutuskan balik lagi ke rumahnya, merawat keluarganya lagi, tapi fokus utamanya adalah belajar menjadi detektif, belajar hukum, belajar forensik, investigasi, penyidikan, dan lain sebagainya. Intinya nih mah ya, Ibu Lee itu pengen menambah skill untuk mencari pelaku supaya waktu dan tenaganya itu tidak terbuang sia-sia. Dia nggak pengen membabi buta, pokoknya dia pengen seefisien dan seefektif mungkin. Nanti kalau sekiranya Ibu Lee mendapatkan prospek petunjuk mengenai 3 orang pelaku lainnya, dia bakalan keluar rumah dan membedah lagi nih prospek petunjuk ini. Sayangnya, setelah 13 tahun pencarian, pada tahun 2011, Ibu Lee mendapatkan kabar kalau Ki Sheshan dan Ki Baosan baru aja dibebaskan dari penjara. Jadi nih ya, walaupun 2 orang pelaku mendapatkan hukuman penjara selama 15 tahun, mereka mendapatkan berbagai macam pengurangan masa hukum yang ujung-ujungnya hanya dipenjara selama 13 tahun aja. Dan pas mengetahui ini, Ibu Lee itu merasa bete gitu, kayak ini gue masih nyari sisa pelaku lainnya loh. 2 orang pelakunya malah udah selesai dihukum. Bisa dibilang Ibu Lee itu gondok lah karena perjuangannya belum selesai, tapi hukuman mereka itu udah pada selesai. Ibu Lee coba diem-diem susul sambil juga stalking mereka tuh menuju ke desanya. Pas ini Ibu Lee itu melihat suatu keanehan gitu ya, yaitu mereka berdua ternyata sedang membangun rumah. Buat orang lain, mungkin ngelihat 2 orang bapak-bapak membangun rumah di sebuah tanah kosong yang ada di desa adalah pemandangan yang biasa aja. Walaupun begitu, di mata Ibu Lee, ini adalah pemandangan yang aneh. Yang membuat pemandangan ini aneh adalah 2 orang bapak-bapak ini kan selama 13 tahun, mereka menghabiskan waktunya di penjara. Kok pas keluar, dia bisa membangun rumah? Itu uangnya itu dari mana? Ibu Lee merasa ada yang salah nih. Gak masuk akal lah kalau mereka punya uang yang banyak sampai-sampai bisa bangun rumah. Ibu Lee coba amatin terus-terusan tuh Ki Sheshan dan juga Ki Baosan, sampai-sampai dia mendapati informasi yang lebih menarik lagi. Jadi pas Ki Sheshan dan Ki Baosan lagi membangun rumah, mereka berdua selalu aja berkutat tuh dengan handphonenya. Ibu Lee jadinya kepo dan juga curiga terhadap handphonenya ini. Dia pun menyewa hacker untuk menelusurin catatan panggilan telepon mereka. Dan pas Ibu Lee baca, ternyata hampir setiap malam Ki Sheshan dan Ki Baosan itu menelepon satu nomor yang sama dengan durasi yang cukup lama. Ibu Lee coba laporkan nih ya nomor ini ke polisi untuk dilacak. Kayak ini teh nomornya siapa? Dan pas polisi coba lacak, ternyata nomornya ini adalah milik Ki Jishan, orang yang menusuk suaminya Ibu Lee. Ya udah deh, nggak pakai lama ya, polisi langsung melacak keberadaannya Ki Jaesan yang kebetulan banget penampakannya pernah muncul di CCTV di provinsi Xinjiang. Dan dikarenakan Ibu Lee sekarang sudah paham nih ya bermain hukum, beliau bisa tuh menekan polisi untuk bergerak lebih cepat. Alhasil 4 hari kemudian Ki Jinsan itu berhasil ditangkap dan diadilin. Waktu itu dia mendapatkan hukuman mati dari pengadilan. Dengan ini 3 dari 5 orang pelaku penusukan Bapak Ki Yuende, suaminya Ibu Lee, itu telah berhasil ditangkap. Pas ini pada tahun 2015, sekitaran 4 tahun setelah Ki Jinsan ditangkap, Ibu Lee langsung mendatangi makam suaminya. Di sana dia berdoa sekaligus juga ngobrol gitulah sama almarhum suaminya. Waktu itu Ibu Lee bilang kalau dia tuh sebenarnya capek, pengennya mah ikhlas aja, pengennya mah udahan untuk mencari pelaku. Tapi dia nggak bisa. Mau gimana juga ya, hati itu kan nggak bisa bohong. Mau sekiranya mata ditutup, mulut disumpel, kuping dibudekin, hati tetap mau apa yang dia mau. Ya udah deh, Ibu Lee meminta izin kepada suaminya untuk memulai lagi perjalanan mencari pelakunya. Karena sejauh ini ya, tinggal 2 dari 5 orang pelaku yang belum ditangkap. Pas Ibu Lee balik badan, ternyata di belakangnya dia ada Bapak Fulan, orang yang di awal cerita sempat menolong Ibu Lee dan Bapak Ki Yuende. Pas Ibu Lee berpapasan dengan Bapak Fulan, mereka kayak bertegur sapa, nanya kabar dan lain sebagainya. Setelah basa-basinya selesai, Bapak Fulan nanya, "Ibu masih berusaha mencari pelakunya?
Apa ibu nggak mau ikhlas aja? Ibu Li dengan simpel tapi tegas menjawab, sampai mati pun saya kejar. Melihat kegigihan Ibu Li, Bapak Fulan itu langsung bisik-bisik gitu ya, bilang kalau dia tuh punya prospek petunjuk, tapi jangan sampai orang lain tahu kalau petunjuknya ini datang dari Bapak Fulan. Waktu itu Bapak Fulan bilang 2 orang pelaku yang belum tertangkap itu bernama Qi Haiying dan Qi Koujun, dan mereka berhasil mengubah identitasnya ketika pemerintah merilis program sensus penduduk pada tahun 2000-an. Mendengar hal ini, Ibu Li heran dong, karena kok bisa mereka mengubah identitas mereka? Kan mereka buronan. Emangnya petugas atau polisi itu nggak cek backgroundnya mereka? Bapak Fulan nggak bisa menjawab karena beliau juga nggak tahu. Mungkin ada error di petugas atau ada orang yang disuap supaya buronan itu bisa mengubah identitasnya. Who knows? Walaupun begitu, Bapak Fulan bilang kalau keteledoran ini bisa jadi celah atau bahkan kartu as untuk Ibu Li ya, supaya pelakunya bisa segera langsung ditangkap cepet-cepet, buru-buru, kelar. Beberapa hari kemudian, atas saran dari Bapak Fulan, Ibu Li sekarang udah duduk nih ya, udah siap untuk diliput sama acara TV tentang berita kriminal. Jadi beberapa hari sebelumnya, Bapak Fulan itu menyarankan Ibu Li untuk mendatangi stasiun TV mana aja sambil juga ngebawa dokumen, track record, rekaman, dan lain sebagainya perihal kasusnya ini. Di sana, Ibu Li itu mempresentasikan nih bagaimana dia mencari pelaku dari kasus penghabisan suaminya sendirian tanpa dibantuin sama polisi. Di akhir presentasi, Ibu Li itu menjelaskan juga bahwa ada semacam keteledoran yang dilakukan sama polisi atau pemerintah karena kok bisa-bisanya buronan itu berhasil mengubah identitasnya. Stasiun TV yang mendengar ceritanya Ibu Li itu terkesima dong. Mereka langsung memutuskan untuk meliput tuh seluruh ceritanya Ibu Li lebih detail lagi, lalu juga menyiarkannya ke publik. Dan dikarenakan pada masa tersebut TV adalah media untuk menjadi viral, ya udah deh, publik akhirnya mendesak pemerintah ataupun juga kepolisian untuk mencari 2 orang pelakunya. Sampailah sekitaran 17 hari setelah ceritanya Ibu Li tayang di TV, secara ajaib ya, Qi Haiying dan Qi Koujun berhasil ditangkap sama polisi. Bisa dibilang pada tahap ini ya, setelah 17 tahun berjuang, semua dari pelaku kasus penghabisannya Qi Yuande, suaminya Ibu Li, itu telah berhasil tangkap. Dari sini juga masyarakat mulai kebayang nih dengan kinerjanya polisi yang wow banget. Kayak Ibu Li sendiri tuh butuh waktu 17 tahun untuk menangkap pelaku, sedangkan polisi itu cuma butuh waktu 17 hari. 17 tahun versus 17 hari, itu hebat banget loh perbandingannya. Setelah Qi Haiying dan Qi Koujun ditangkap, mereka berdua langsung diadilin dan mendapatkan hukuman penjara selama 20 tahun. Selain itu juga, beberapa polisi yang terbukti teledor ketika menangani kasusnya Ibu Li langsung ditangkap, dimintai pertanggungjawabannya karena dianggap lalai dalam bekerja. Di sisi lain, setelah 5 orang pelaku tertangkap, keluarganya Ibu Li kembali bersatu lagi. Mereka semua bersyukur dan mulai paham dengan apa yang Ibu Li selama ini perjuangkan, yaitu keadilan. Ibu Li berpesan kepada seluruh keluarganya agar tidak menyimpan dendam kepada para pelaku karena mereka udah dapat tuh ganjarannya meskipun harus 17 tahun berjuang. Kabar terakhir dari Ibu Li adalah beliau sekarang menjalankan sebuah usaha konsultan hukum yang berfokus membantu korban kejahatan di desa dan sekitarnya.